Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajawi Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait puasa. Hukum puasa itu ada 5. Yang pertama haram, yang kedua makruh, yang ketiga mubah, yang keempat sunnah, yang kelima wajib. Yang pertama haram. Puasa yang haram itu ada pada momentum Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyreknya. Ada 5 hari itu. Jadi apapun alasannya, di situ dilarang berpuasa. Kemudian bagaimana jika ternyata lebarannya tidak sama? Ini juga bermasalah. Beberapa tahun yang lalu itu seringkali di negara kita ini momentum Idul Fitrinya berlainan, sehingga yang satu masih puasa, yang satu sudah berlebaran atau sudah Idul Fitri. Itu bagaimana? Ya, kalau Anda mengikuti fatwa yang satu, ya sudah, berarti di situ masih halal berpuasa atau masih boleh berpuasa, masih wajib berpuasa. Nah, kemudian yang kedua makruh. Makruh itu adalah puasa yang memang tidak direstui. Jadi tidak ada nilai, bahkan tidak direstui. Puasa makruh itu adalah puasa pada hari Jumat. Puasa tunggal pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat puasa tidak direstui? Karena pada hari Jumat itu dianggap sebagai ibunya hari. Jadi dianggap sebagai hari raya kecil lah, begitu ya. Kalau Idul Fitri kan hari raya besar. Maka pada hari Jumat itu dilarang atau tidak direstui atau makruh ketika melakukan puasa. Yang ketiga, puasa mubah. Puasa mubah ini adalah puasa yang tidak ada perintah, juga tidak ada larangan. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka nilainya 0. Kalau melakukan puasa pada momentum yang dilarang, jelas kita dapat poin minus gitu loh. Begitupun makruh, walaupun derajatnya berbeda. Tapi ketika pada momentum mubah, tidak ada perintah untuk puasa, tidak ada larangan untuk puasa, maka puasa itu tidak ada nilainya atau 0. Yang keempat, puasa sunnah. Puasa sunnah itu sudah jelas ya, seperti halnya puasa-puasa yang disarankan oleh Rasulullah. Di antaranya hari Senin dan hari Kamis. Itu ada nilainya. Yang kelima itu puasa wajib. Puasa wajib itu bagi umat Islam atau bagi umat Rasulullah itu adalah puasa bulan Ramadan. Dalam video saya sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya puasa Ramadan itu merupakan puasa yang sebenarnya, puasa wajib yang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Rasulullah. Walaupun waktu dan momentumnya berbeda, tetapi puasa wajib itu ada pada setiap zaman gitu. Nah, jadi puasa Ramadan ini adalah puasa wajib bagi
orang yang beriman, yang dipanggil orang yang beriman. Di video saya sebelumnya sudah ada. Kemudian ada pertanyaan atau ada situasi yang pelik ketika di bulan puasa ini ada beberapa hal yang sulit atau tidak memungkinkan untuk berpuasa. Allah kemudian memberikan toleransi terhadap dua hal. Yang pertama, orang yang sedang bepergian, yang kedua orang yang sedang sakit itu boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Mengganti di sini bisa dengan mengganti puasa atau dengan fidyah. Salah satunya saja. Kalau mau kodo, kalau fidyah. Dengan kemajuan teknologi transportasi saat ini sebenarnya jangkauan atau jarak untuk berpergian, kemampuan bepergian itu menjadi relatif. Semisal Jakarta Surabaya itu sangat jauh, 1000 km. Tapi jika menggunakan pesawat itu kan tidak lama. Maka kemampuan diri atau kemampuan kita untuk berpuasa diukur dari situ. Bisa jadi Jakarta Bandung bisa berbuka jika menggunakan kendaraan kuda lah umpamanya kayak gitu, walaupun sekarang sudah tidak ada. Nah, kalau yang sakit sudah jelas ya sudah jelas diizinkan. Kalau yang bepergian itu relatif, maksudnya relatif bagi diri kita yang bisa mengukur mampu nggak berpuasa dengan jarak dan moda transportasi yang kita naiki. Dari dua hal tadi yang Allah toleransi untuk mengganti di hari lain atau dengan fidyah, yaitu musafir dan orang sakit. Kemudian bagaimana jika orang mukmin atau orang Islam pada bulan Ramadan dia melakukan kerja-kerja fisik seperti halnya kuli bangunan atau beca dan lain sebagainya. Menurut kami tim Raja Wali Nusantara, untuk orang-orang yang melakukan kerja fisik seperti itu sebagai upaya menghidupi keluarga, jika memang mampu berpuasa. Tetapi jika memang tidak mampu, maka dia bisa mengganti fidyah di hari yang lain atau bisa mengganti dengan qada di hari yang lain. Maksudnya ketika Ramadan selesai, kemudian dia sedang tidak bekerja, dia bisa mengganti di situ. Kenapa demikian? Karena jika dia tidak bekerja, maka tanggungan di belakangnya lebih berat. Kalau dia memaksakan puasa kemudian tidak mampu bekerja, itu di belakangnya mau makan apa? Jadi sebenarnya Allah itu menginginkan agama itu menjadi ringan dan fleksibel atau menjadi suatu rahmat lah, jangan dipersulit, jangan diperrumit. Yang pasti adalah puasa itu kewajiban. Jika ada hal yang memang sulit, dipermudah saja. Kalau Anda tidak ngapa-ngapain kemudian tidak berpuasa, itu urusannya lain. Tapi ketika Anda melakukan kerja-kerja keras untuk keluarga yang murni kerja-kerja fisik, maka di situ juga ada toleransi karena terkait dengan ketidakmampuan fisik. Seperti halnya orang yang sakit. Kalau orang yang sakit, ketidakmampuan fisiknya karena sakit. Kalau orang yang bekerja seperti kuli bangunan, tukang beca, seperti yang menyusui, yang hamil, itu ketidakmampuan fisiknya karena faktor pengurasan energinya. Jadi Allah menginginkan nggak usah diperumit. Kalau memang Anda bekerja untuk keluarga tidak mampu, ganti di hari yang lain. Itu perspektif tim Raja Wali terkait dengan puasa Ramadan. Masih ada waktu 3 minggu lagi ya.
ya 3 minggu lah untuk kita menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita bisa terus melaksanakan ibadah ini dengan sempurna dan menjadikan kita manusia yang lebih baik. Demikian terkait dengan puasa. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.